Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal turunan fungsi. Untuk part pertama, ya, kita akan membahas soal fungsi turunan, ya, pembahasan soal turunan fungsi menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Jadi di video ini kita fokus ke rumus turunan limit ya. Jadi kita fokus ke rumus turunan fungsi menggunakan limit. Oke, baik. Langsung saja ke soal yang pertama. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 5x tambah 2 pada x sama dengan 5. Pembahasan. Oke, turunan fx sama dengan 5x tambah 2 pada x sama dengan 5 adalah simbolnya f aksen 5. Oke, jadi yang pertama kita ingat rumus yang tadi ya, bahwa rumus yang kita gunakan adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Nah, jadi langkah pertama kita ambil f aksen 5 yang ini tadi ya. Kan artinya fx sama dengan 5x tambah 5 pada x sama dengan 5 itu artinya adalah f aksen 5. Nah, berarti f aksen 5 ini kita substitusi ke rumus limit sehingga kita dapat semua yang variabel x di rumus ini ya. Ya, kita ganti dengan 5. Sehingga kita dapat f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f5 tambah h kurang f5 per h. Kemudian langkah selanjutnya, karena f5 tambah h ini bentuknya 5 tambah h ini kita substitusi ke fx ini kita ganti 5 tambah h ya. Otomatis x ini kita ganti juga 5 tambah h. Oke, sehingga kita dapat limit h menuju 0, limit h menuju 0 5 kali 5 tambah h. Ya, jadi x ini kita ganti dengan 5 tambah h. Tambah 2. Oke. Kurang f5 artinya variabel x ini diganti dengan 5. Jadi ini kita ganti dengan 5 sehingga kita dapat 5 kali 5 tambah 2 per h. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini yaitu 5 kali 5 ya, kita kalikan 5 ke 5. Kemudian 5 kali h. Nah, itu kita dapat 25 tambah 5h. Oke, tambah 2. Oke, terus 5 kali 5 25 tambah 2. 2-nya tetap. Nah, sehingga kita dapat limit h menuju 0 25 tambah 5h tambah 2 kurang 25 tambah 5. Nah, bentuk ini kita sederhanakan lagi ya. Perhatikan bahwa 25 kurang 25 kan 0. Oke, boleh kita coret ya. Jadi di 0. Terus yang disederhanakan berikutnya adalah 2 dikurang 2 juga 0. Oke, boleh kita coret juga ini ya. Oke. Jadi yang sisa adalah limit h menuju 0 5h per h. Oke. Jadi ini yang kita dapat ya. Oh, maaf ya, ini bisa kita jumlah dulu ya. Boleh juga kita coret ini, boleh kita juga jumlahkan terlebih dahulu. 25 tambah 2 itu 27. Boleh ya. Kemudian 25 tambah 2 juga 27. Nah, baru kita coret lagi di sini. Ya. Oke, bisa. Bisa juga langsung kita coret 25 kurang 25. 0 ya. Atau 2 kurang 2. Oke, silakan pilih metode yang Anda akan gunakan.
Oke, lanjut. Nah, yang tersisa adalah limit H menuju 0, 5H per H. Nah, kemudian H dengan H ini kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi coret saja. Ini habis 1. Nah, jadi yang tersisa adalah limit H menuju 0, 5. Nah, ini 5 adalah fungsi konstan. Berarti nilai limitnya adalah 5. Oke. Jadi kesimpulannya turunan dari fungsi fx sama dengan 5x tambah 2 pada x sama dengan 5 adalah 5. Oke. Nah, ini pembahasan soal yang pertama. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 5 pada x sama dengan 3. Oke, pembahasan. Nah, turunan fx sama dengan x pangkat 2 kurang 5 pada x sama dengan 3 itu adalah f aksen 3. Jadi kalimat ini ya kita bisa simbolkan seperti ini, f aksen 3. Nah, jadi untuk menyelesaikan atau menentukan turunan fungsi ini, karena pada video ini kita menggunakan rumus limit, maka saya ingatkan kembali, rumus yang kita gunakan adalah rumus ini ya. Jadi, f aksen x. Nah, sementara di sini 3. Jadi, nanti kita ganti ini 3. Ini juga kita ganti 3. 3. Pokoknya, atau intinya semua yang ada parabol x-nya kita ganti dengan 3. Oke, baik. Nah, kita dapatkan f aksen 3 sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h kurang f3 per 5. Nah, langkah selanjutnya, ya, f3 tambah h kita substitusi masuk ke sini, ya, sehingga kita dapat nanti bentuk 3 tambah h pangkat 2. Oke, nah, seperti ini. Jadi, X3 tambah H kita substitusi masuk ke sini, sehingga kita dapat 3 tambah H pangkat 2 kurang 5, tetap. Kemudian F3 artinya, nilai 3 ini kita substitusi masuk ke sini. Persamaan ini ya. Jadi 3 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kurang 5. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini ya. Jadi ini kita jabarkan pangkat 2 ini. Triknya adalah 3 pangkat 3, 9. 2 kali 3, 6 tambah H berarti 6H. Terakhir H pangkat 2 adalah H pangkat 2. Sehingga kita dapat limit H menuju 0, 9 tambah 6H tambah H pangkat 2 kurang 5 tetap. Kurang 3 pangkat 2, 9 kurang 5 per H. Oke ya. Nah, sekali lagi triknya untuk penjabaran bentuk ini adalah 3 pangkat 2, 9. 2 kali 3, 6 kali H berarti 6H. Yang terakhir H pangkat 2 berarti H pangkat 2. Oke, baik. Itu teknik penjabaran untuk pangkat 2. Oke, selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini ya. Jadi 9 kita kurang dengan 5 hasilnya 4. Ini tetap ya. Ya, terus 9 kita kurang dengan 5 juga 4. Nah, jadi kita dapat limit H menuju 0, 4 tambah 6H tambah H pangkat 2 kurang 4 per H. Nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan lagi, yaitu ini 4-nya ya, bisa kita coret, 4 kurang 4 kan hasilnya 0. Nah, berarti yang tersisa adalah limit H menuju 0, 6H tambah H pangkat 2 per H. Oke, langkah selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan ya, gunakan sifat distributif ya. Jadi di kita ini kan hanya ada 2, H pangkat 2 artinya H kali H. Nah, berarti kita sederhanakan seperti ini. Jadi H dalam kurung 6 tambah H per H, ya kan? Jadi kalau kita uji H kali 6 berarti 6H. H kali H berarti H pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya bentuk ini kita bisa sederhanakan lagi, yaitu hanya kita coret ya. Ini jadinya 1. Sehingga kita dapatkan bentuk limitnya itu adalah H menuju 0, 6 tambah H. Atau kita dapat 6 tambah 0. Jadi ini H kita ganti 0. Berarti dapat 6 tambah 0. Sehingga kita dapat 6. Jadi kesimpulannya, turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 5 pada x sama dengan 3 itu adalah 6.
Oke, baik. Ini pembahasan soal kita yang kedua. Sekarang kita melangkah ke soal yang ketiga. Nah, tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2 per 3x kurang 1 pada x sama dengan negatif 1. Oke, pembahasan. Jadi turunan f(x) sama dengan 2 per 3x kurang 1 pada x sama dengan min 1 itu artinya f aksen 1. Maaf, artinya f aksen min 1. Ya, f aksen min 1. Nah, kita ingat kembali rumus limit ya untuk turunan. Nah, ini dia. F aksen X ya. Jadi limit rumus yang kita gunakan adalah rumus seperti ini. Ya. Nah, karena di soal ini F aksennya atau X-nya itu adalah min 1, artinya kita substitusi min 1 ke dalam bentuk sini ya, ke rumus ini kita ganti min 1, ini juga, dan ini juga, kita ganti min 1. Sehingga kita dapat F aksen min 1 sama dengan limit H menuju 0, F min 1 tambah H kurang F min 1 per H. Nah, oke. Langkah selanjutnya, F min 1 tambah H ya, ini kita sub masuk ke sini. Sehingga ini berubah juga menjadi min 1 tambah H. Oke. Nah, sehingga kita dapat seperti ini. Limit H menuju 0, 2 per 3 kali min 1 tambah H. Karena ini min 1 tambah H. Kurang 1. Oke. Kemudian F aksen min 1 artinya semua variabel X kita ganti dengan min 1. Sehingga kita dapat 2 per 3 kali min 1 kurang 1. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini. Kita peroleh limit H menuju 0. 3 kali min 1 itu minus 3. 3 kali H berarti 3H. Ini min 1-nya tetap. Kurang 3 kali min 1 min 3. Min 1-nya tetap ya. Kemudian 2-nya di atas ini pembilan juga tetap. Oke, nah kita dapat bentuk seperti ini yaitu limit H menuju 0, 2 per min 3 tambah 3H kurang 1, kurang 2 per min 3 kurang min 1 per H. Oke, sekarang kita masih perlu penyederhanaan ke bentuk ini ya, supaya kita peroleh bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu limit H menuju 0. Nah, ini minus 3, kita kurang dengan min 1, itu nilainya minus 4. Oke ya, nah ini yang berubah. Untuk 3H tetap, kemudian 2-nya juga tetap. Kurang. Nah, ini juga 2, ini per minus 3 dikurang 1 itu minus 4. Jadi yang berubah adalah penyebutnya menjadi minus 4. Nah, sekarang langkah berikutnya perhatikan bahwa yang bagian pembilang ini berupa pecahan. Nah, sekarang ini kita masih butuh penyederhanaan. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini biasanya triknya kita bisa gunakan kali silang ya. Jadi 2 dikali min 4 dengan 2 dikali min 4 tambah 3H. Itu triknya. Baik, sehingga kita dapat seperti ini. Ya. Jadi min 4 kali 2 minus 8. Oke. 2 kali min 3 tambah min 4 tambah 3H artinya 2 kali min 4 tambah 3H. Oke. Nanti kita kalikan ya. Terus bagian penyebutnya minus 4 kali minus 4 positif 16. Minus 4 dikali plus 3H berarti min 12H per H. Oke, jadi ini hasil penyederhanaannya ya. Oke, berikutnya kita sederhanakan lagi sehingga kita dapat ini minus 8 tetap, ini minus 2 dikali minus 4 berarti minus plus 8. Oke, lanjut minus 2 kali plus 3H berarti minus 6H. Penyebutnya tetap. Oke. Sehingga kita dapat limit H menuju 0 min 8 tambah 8 kurang 6H per 16 kurang 12H per H. Selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini ya. Minus 8 ditambah 8 ini hasilnya 0. Oke, boleh kita coret ya. Nah, sehingga yang tersisa adalah minus 6H. Oke. Selanjutnya ini H bagian penyebut ini kita kali dengan ini. Triknya ya. Jadi kita kali dengan ini. Sehingga kita dapat H kali 16 kurang 12H. Oke.
Selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan lagi. Perhatikan ini ada hanya ya. Kita cari saja hanya ini. Enggak, ya sehingga hilang ya jadi satu. Sehingga kita dapat bentuk seperti ini. Nah, sisa limit H menuju minus 6 per 16 kurang 12H. Nah, selanjutnya limit ini kita selesaikan dengan cara mensubstitusi H menuju 0 ke sini ya. Sehingga kita dapat minus 6 per 16 kurang 12 kali 0. Karena hanya 0 ya, menuju 0 berarti ini kita ganti dengan 0. Sehingga kita dapat di mana 12 kali 0 itu adalah 0. Sehingga kita dapat min 6 per 16 kurang 0 ya. Oke, hasilnya min 6 per 16. Karena 16 kurang 0 itu 16. Nah, bentuk ini kita sederhanakan menjadi min 3 per 8. Oke ya. Jadi kesimpulannya turunan dari fungsi fx sama dengan 2 per 3x kurang 1 pada x sama dengan min 1 atau f aksen min 1 adalah min 3 per 8. Oke, baiklah inilah pembahasan kita di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.